Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Dunia Kedua. Tapi kita tidak membahas tentang ceritanya mulai dari pra sampai pasca Perang Dunia Kedua. Tapi kita bahas adalah mitos atau rumor sejarah yang sering dibahas dalam pembelajaran di sekolah atau yang sering diketahui banyak orang sampai sekarang. Kali ini sumber-sumber yang saya dapatkan itu ada dua, yaitu dari idtimes.com dan liputan6.com yang ditulis pada tahun 2019. Apakah dari semua isi cerita ataupun rumor-rumor itu terdapat ada 11. Mohon dengarkan bebek ya. Oke, yang pertama adalah Prancis menyerah dan dianggap pengecut. Informasi yang menyatakan kalau militer Prancis tidak berguna itu muncul ketika Hitler mengambil alih negara hanya dalam 6 minggu. Faktanya, kejatuhan Prancis itu bukan salah Prancis loh ya. Kata BBC, justru menggambarkan militer Prancis itu memiliki perlawanan yang sangat kuat dan pertarungan mereka dianggap sengit dan berani. Ketika tentara Belgia menyerah, pertahanan sekutu menjadi lemah. Dan Mussolini Italia merasakan dampaknya hingga ia tiba-tiba bergabung dengan Jerman juga. Prancis pun tidak punya peluang. Namun, Prancis terus berjuang sehingga Inggris dapat mengungsi ke kota Dunkirk. Menurut Welky Standard, pasukan Prancis kalah jumlah menahan pasukan Jerman sehingga 1.000 tentara Inggris memilih untuk melarikan diri. Jadi Prancis tetap dipertahankan selama beberapa tahun, tapi tidak berhasil. Setelah Paris jatuh ke tangan Nazi, Prancis masih menunjukkan keberanian mereka. Ratusan ribu orang mempertaruhkan hidup mereka untuk berjuang dalam perlawanan. Jadi istilahnya itu adalah Prancis itu bukan menyerah secara total, tetapi menyerah dalam arti perang gerilya gitu. Nah, itu sama halnya dengan pada saat agresi militer kedua di Yogyakarta yang berhasil menahan para petinggi pemerintahan Indonesia pada saat itu. Tapi kan yang kunci utamanya itu kan tidak bisa dikalahkan, yaitu Jenderal Sudirman. Nah, itu samanya dengan Prancis gitu. Oke, yang kedua, jika bukan karena Amerika, Eropa akan jatuh ke tangan Jerman. Menurut koresponden perang Eric Morgan, 75-80% dari semua korban eksis selama Perang Dunia Kedua itu dikalahkan oleh Uni Soviet. Rusia kehilangan sekitar 10 juta tentara dengan 15 juta lainnya luka-luka dan 17 juta kematian di warga sipil. Sementara Amerika Serikat hanya kehilangan 400.000 tentara selama perang. Sekitar 139 tentara Amerika berada di Eropa. Jadi ya hoak aja gitu. Nah, sejarawan setuju bahwa kekalahan Jerman di kota Stalingrad adalah titik balik perang Eropa dan pertempuran melawan Soviet di front timur. Mengalahkan militer Jerman bahkan juga mengalahkan pasukan militer Luftwaffe yang terkenal itu. Karena pada saat D-Day bergulir, Jerman berdarah. Sekutu mungkin tidak akan berhasil di Normandia jika Soviet belum melakukan aksinya itu. Kemudian setelah merebut kota Berlin pada tahun 1945, Uni Soviet berbalik dan menghancurkan tentara terbesar Jepang dalam 11 hari. Baik VDR maupun Churchill memuji dan berterima kasih pada Uni Soviet atas upaya besarnya dalam mengalahkan Hitler. Nah, jadi bisa dianggap hoak lah kalaunya Eropa pada Perang Dunia Kedua itu yang paling berperan besar itu adalah si Amerika Serikat, tapi yang
paling peran terbesarnya itu adalah Uni Soviet gitu. Tapi kenapa Amerika Serikat mengumpatan juga ya? Kehidupan politik. Oke, yang ketiga, wortel membuat pilot pesawat bisa melihat dalam kegelapan. Wah, saat Perang Dunia Kedua, ada mitos yang mengatakan bahwa makan wortel bisa membantu orang melihat dalam kegelapan. Oh, kayak mata kucing lah. Mitos ini beredar karena pemerintahan Inggris. Menurut Swissonian Magazine atau majalah Swissonian, Luftwaffe sering menyerang Inggris pada malam hari, tetapi Inggris mampu mengeluarkan pesawat Jerman berkat sistem radar rahasia yang baru. Pemerintah Inggris tidak ingin musuh curiga, jadi mereka memutuskan untuk membuat mitos kepada semua orang. Menurut Kementerian Informasi, dari surat kabar Inggris, keberhasilan pilot pesawat tempur mereka karena memakan banyak wortel. Ini yang katanya bisa bisa meningkatkan penglihatan di malam hari gitu. Mereka bahkan memberikan julukan mata kucing agar terdengar lebih terpercaya. Oh, jadi istilahnya itu kayak dibuat mitos gitu. Terus padahal itu merupakan teknologi terbaru, yaitu teknologi sistem radar gitu. Ya, hoax mulai bahari sudah ada lah. Oke, selanjutnya nomor 4, tentara Polandia menyerang tank Jerman menggunakan pasukan berkuda. Ini lebih aneh lagi, kenapa percaya aja ini. Cerita ini juga pernah beredar selama Perang Dunia Kedua, yang mengatakan bahwa orang Polandia menyerang tank Jerman menggunakan kavaleri atau pasukan berkuda gitu, dengan cukup handal. Mitos ini ada tepat setelah Hitler menyerbu Polandia pada tahun 1939. Polandia sebenarnya menyerang Jerman menggunakan kavaleri dari kota Krojanti, tetapi tidak ada tank yang terlibat. Memang sebagian pasukan masih mengandalkan binatang dalam Perang Dunia Kedua. Jerman sendiri menggunakan lebih dari 2 juta kuda dan memiliki 6 divisi yang dipasang. Fakta yang tepat adalah tentara Polandia menyerang infanteri, bukan tank. Jadi infanteri itu kan tahu pasukan yang berjalan batis gitu. Nah, mereka berada di atas kuda sambil menyerang tentara musuh yang berjalan kaki gitu. Polandia menewaskan 11 orang Jerman, melukai 9 lainnya, dan seluruh resemen musuh panik dan lari akibat serangan itu. Mengetahui hal itu, Jerman membalas menggunakan mobil lapis baja dan senapan mesin. Mereka menang dan banyak orang Polandia meninggal, namun mitos ini tak berlangsung lama. Oh, mungkin pada saat itu aja sih gitu. Awal-awal perang dunia keduanya lah itu. Aneh aja nih percaya itu. Oke. Oke, nomor 5. Hitler ingin memusnahkan semua orang Yahudi. Wah, keren nih. Mitos ini sering kita dengar, yang katanya Adolf Hitler membenci orang Yahudi dengan hasrat psikotiknya atau ya yang pembunuh berdarah dingin. Itu ya itu. Karena membunuh mereka dengan sadis. Tapi yang benar adalah dia tidak selalu membunuh semua orang Yahudi. Itu bukan kebijakan Nazi sampai tahun 1941 dan pengembangannya solusi terakhir gitu. Menurut history.id gitu, hingga tahun 1940 Hitler menyetujui sebuah rencana untuk mengirim semua orang Yahudi Eropa ke Madagaskar. Ini dimaksudkan agar Jerman dianggap murah hati oleh dunia pada saat itu sih gitu. Karena kan awal-awal habis menyerang Polandia loh gitu. Namun orang-orang Yahudi yang dikirim itu tidak diizinkan membawa harta benda mereka yang ada di rumah itu, dan juga mereka berada di bawah kendali pasukan polisi. Rencana ini diharapkan akan terwujud. Pasalnya para pejabat Jerman yang sudah memberi tahu orang Yahudi kemana mereka akan pergi, dan Nazi bahkan berhenti membangun ghetto di Polandia. Ghetto itu semacam
camp gitu di Polandia karena tidak lagi diperlukan. Tetapi rencana itu ditinggalkan ketika Jerman menyadari bahwa mereka tidak memiliki cukup kapal untuk mengangkut orang-orang Yahudi dan juga angkatan laut sekutu yang menghalanginya. Nah, jadi uh, kayak semacam ada rencana, tapi kata kawa, iyalah orang lagi perang. Ya batal gitu. Tapi itu hoax lah itu. Oke, yang keenam, Nazi adalah sistem yang sempurna. Oh, itu pada saat Nazi lagi pada saat Perang Dunia Kedua itu kayak Nazi itu diagung-agungkan benar. Oke. Banyak cenderung menganggap Jerman terutama partai Nazi itu militeristik, disiplin dan serius. Nazi beralih dari partai politik kecil menjadi penguasa sebagian besar Eropa dalam periode waktu yang sangat singkat. Namun, menurut buku The Nazi Dictatorship, Problem and Perspective and Interest, menyatakan kalau itu mitos. Ternyata itu lebih sulit daripada kedengarannya. Sejarawan sepakat bahwa struktur sistem pemerintahan Jerman Nazi itu sangat kacau dan Nazi berada dalam keresahan yang ekstrim. Hitler juga bukan penguasa yang sangat kuat. Dia bahkan membuat beberapa keputusan yang justru melemahkan otoritasnya. Misalnya, dia membuat keputusan kalau posisi Führer atau pemimpin, Führer itu bahasa Jerman lah, harus selalu dihormati. Jadi dia mencoba untuk tidak terlibat dalam pertengkaran politik kecil atau keputusan apapun yang mungkin tidak memberinya keuntungan. Tapi itulah masalah terbesarnya. Jika ingin menjadi diktator, seseorang harus terlibat dalam segalanya. Dia juga mengizinkan beberapa orang seperti Göring dan Himmler memiliki kekuatan dan kekuasaan besar mereka sendiri. Dan ditulis dari New York Times mengatakan kalau para jenderal Hitler itu tidak takut padanya, bahkan mereka sering bertengkar mengenai strategi militer. Nah, jadi kalau di buku-buku sejarah itu kalau ada yang mengatakan ke kepemimpinan partai Nazi itu sangat ya populer ataupun yang sangat paling diagung-agungkan, itu sangat salah besar karena faktanya tidak sedemikian itu. Ya ada politik-politiknya lah itu. Oke, yang ketujuh, Hiroshima dan Nagasaki adalah tragedi ledakan bom terparah. Pemboman paling mematikan dalam sejarah terjadi di Jepang selama Perang Dunia Kedua. Tetapi itu bukan karena salah satu bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Karena lebih banyak loh orang meninggal karena keracunan radiasi dan komplikasi lainnya. Setelah pengeboman itu, jumlah kematian awal di Hiroshima adalah sekitar 60.000 warga sipil hingga 80.000 orang itu. Sementara di kota Nagasaki sekitar 75.000. Tetapi pada tanggal 9 Maret 1945, militer Amerika Serikat menewaskan 100.000 orang dalam satu malam selama penembakan dan pengeboman di Tokyo. Peristiwa itu yang jarang dibicarakan hari ini sampai detik ini. Menurut Australian Broadcasting Corporation, 300 pembom B-29 atau bom pembakar menjatuhkan 500.000 silinder napalm dan petroleum jelly, memilih area kota yang paling padat penduduknya sebagai target mereka. Lebih dari 15 mil persegi Tokyo seperti neraka ketika bom itu dijatuhkan. Selain itu ada 100.000 orang lebih yang tewas dan 1 juta lainnya cacat dan 1 juta lainnya harus kehilangan tempat tinggal. Nah, jadi kalau di buku-buku sejarah ataupun di artikel-artikel yang lain yang mengatakan bom atom itu merupakan bom terbesar, itu salah besar. Bahwasanya yang paling besar itu yang paling diingat oleh warga Jepang itu adalah pada saat bom
bom pembakar gitu. Bom pembakar dibakar lah, mulai dari atas. Kalau bom atom ya gugur dah. Namun ada apa namanya, bom bunker kan nggak ada masalah itu. Kalau api, ya api itu harus kayak api hitam apun Uchiha. Oh. Halunya tak kasih itu leh. Tapi tapi itu emang ada gitu, dan itu sangat dikenang oleh orang-orang Jepang yang merasakannya gitu sampai hari ini. Tapi di wadah kita kan bom Hiroshima dan Nagasaki gitu yang paling dikenal. Oke, yang ke-8. Winston Churchill sangat dikagumi dan dicintai. Pada tahun 2002, sebuah jajak pendapat nasional mengungkapkan kalau banyak orang menganggap Winston Churchill itu adalah orang Inggris yang paling hebat. Dia mengalahkan tokoh-tokoh terkemuka lainnya seperti William Shakespeare, Isaac Newton, dan Putri Diana. Namun anehnya, orang-orang sejamannya mungkin menganggap ini tidak membingungkan, karena Winston Churchill itu jauh dari pemimpin yang menginspirasi. Setelah evakuasi di kota Dunkirk dan jatuhnya Prancis, Churchill berdiri di parlemen dan mengatakan bahwa semuanya tidak boleh panik atau putus asa. Dia berbicara mengenai tekad kepada semua orang untuk terus berjuang, dan musuh bisa dikalahkan. Tetapi menurut International Business Time, laporan yang menyatakan kalau kebanyakan orang kurang terkesan padanya. Banyak orang yang mengira kalau dia didengar seperti orang mabuk. Sebagian lagi menganggap kalau dia tampak lelah atau tidak percaya diri. Pidato lainnya pendapat reaksi serupa, terutama terkait perang yang panjang dan berdarah pada bulan Juli 1945. Ia secara tidak resmi diusir dari kantor. Partainya kalah bahkan sebelum Jepang menyerah. Nah, jadi si Winston Churchill ini seorang yang mengatakan ada boleh panik dan putus asa pada saat itu, mungkin astagfirullahaladzim, jangan berpandir itu. Ya bahasa politik lah kayak itu, janji-janji politiknya lah supaya warganya tenang ya, padahal abut juga gitu. Apakah ada orang pada saat ini? Oh, banyak. Siapakah dia? Oh, jangan disambat. Oke, itulah. Oke, 9. Pengoboman Pearl Harbor dalam ancaman Pengoboman Pearl Harbor adalah ancaman yang mendadak karena tidak ada yang mengira akan berperang dengan Jepang. Itu di film Pearl Harbor emang ceritanya seperti itu ya, katanya sih. Nah, di sini Pearl Harbor konon merupakan serangan mendadak yang mengejutkan semua orang di Amerika karena tidak ada yang mengharapkan perang dengan Jepang. Namun dalam kenyataannya, Amerika Serikat dan Jepang sudah lama saling berseteru. Menurut Global Security, Amerika terlibat dalam War Plan Orange atau rencana perang oranye kayak itu pada tahun 1890. Zamannya apa ya, restorasi Meiji. Nah, doktrin ini mengasumsikan bahwa akan ada konflik dengan Jepang setelah Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898. Amerika menguasai lebih banyak wilayah di Pasifik yang akhirnya memicu Jepang untuk mencoba merebutnya. Dewan Gabungan Khusus Angkatan Darat dan Angkatan Laut memperbaharui rencana perang oranye tersebut pada tahun 1904 untuk merencanakan melawan Jepang dengan sungguh-sungguh pada awal tahun 1906. Nah, pada awal 1920-an, militer mengembangkan rencana perang strategis Pasifik dan direvisi setidaknya 6 kali. 6 kali antara tahun 1924 sampai 1938. Jepang juga tidak suka dengan Amerika. Menurut Edward National, untuk kemanusiaan mengatakan bahwa pemerintah mereka itu pemerintah Jepang itu marah kepada Amerika
karena Amerika tidak menerima imigran Jepang. Sepanjang tahun 1930-an, Jepang terus berusaha untuk mengambil alih sebagian dari Cina. Pemerintah Amerika menolak mengakui penaklukan mereka tersebut. Jadi menerapkan beberapa sanksi ekonomi dan memberikan sedikit bantuan militer kepada Cina. Histori melaporkan tindakan yang dilakukan Amerika itu memicu Jepang untuk mengebom dan menenggelamkan kapal perang Amerika di Panay pada tahun 1937. Nah, jadi ya, ya di sini ada hubungannya dengan Jepang ingin menyerang Cina itu dan menguasai Manchuria gitu kan. Nah, kalau sudah menyerang dan menguasai itu kan harus dapat pengakuan dari luar negeri gitu. Nah, sedangkan pada saat itu Amerika itu tidak mengakuinya sebagai wilayah Jepang. Jadi karena tidak diakui, lalu diberi sanksi gitu, di embargo ekonomi lah kalau bahasa sekarang itu. Nah, dari embargo ekonomi itulah Jepang itu mulai sedikit panik gitu. Nah, bagaimana cara membalas embargo ekonomi tersebut? Ya, dengan cara terpaksa mereka ngebom pelabuhan Pearl Harbor. Pearl tuh itu ya pelabuhan nih. Itu ceritanya. Jadi bukan serangan mendadak, itu ada dustanya. Tapi ada juga yang mengatakan itu pemancing supaya Jepang itu terlibat dalam perang. Itu ada juga kisahnya. Kayaknya panjang kisahnya. Oke, yang ke-10. Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1939. Apakah itu benar? Kalau di buku-buku itu kan tanggal resmi dimulai Perang Dunia Kedua pada tanggal 1 September 1939 ketika Hitler menyerbu Polandia atau menyerang Polandia. 2 hari kemudian Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Dengan mudahnya Inggris dan Prancis akan berada di pihak pemenang perang. Tetapi menurut Historynet mengatakan banyak sejarawan berargumen bahwa konflik yang rumit dan mencakup dunia ini sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Pertama, pada invasi Jepang di tahun 1937 ke Cina, Jepang adalah sebagian besar dari Perang Dunia Kedua. Jadi, mengapa tindakan agresi ini tidak masuk dalam hitungan? Dan juga pendudukan Jerman di kota Reinhardt pada tahun 1936 yang secara khusus diperintah agar tidak mereka lakukan dalam perjanjian Versailles. Ya, membatalkan perjanjian Versailles lah pada akibat dari Perang Dunia Pertama itu, dan tindakan yang memungkinkan mereka untuk yang menjadi agresif di Eropa Barat sejak awal. Italia juga terlibat menyerang Ethiopia pada tahun 1935 dan Jepang yang menyukai invasi berhasil mengambil alih Manchuria pada tahun 1931. Bahkan ada beberapa orang yang berpendapat Perang Dunia Kedua itu dimulai pada akhir Perang Dunia Pertama atau setidaknya setelah perjanjian Versailles ditandatangani. Nah, kenapa di buku-buku sejarah itu yang disebutkan ketika awalnya itu adalah ketika Jerman menyerang Polandia. Padahal kan yang seharusnya terlibat itu harus dihitung itu. Mungkin karena pada saat di benua Asia itu ya kata tapi rame lah, kayak itu bahasanya lah apa. Coba orang ada tapi rame kayak pakai saling. Mungkin jaga itu loh. Terus juga pada saat perjanjian Versailles itu ditandatangani itu kan pihak Jerman itu merugi gitu. Merugi dalam arti kada diuntungkan gitu. Nah, dari situlah rakyat itu protes, lalu partai Nazi ini mengiyakan bahwasanya perjanjian Versailles itu merugikan orang Jerman. Ya, setelah menguasai dibatalkan secara sepihak itu. Tapi kan dalam perjanjian Versailles itu salah satu
negara yang pada saat itu membatalkan perjanjian wajib diserang. Nah, tapi kenapa pada saat Jerman itu sudah mengumumkan ke seluruh dunia bahwasanya membatalkan perjanjian Versailles, kenapa kada menyerang juga? Mungkin yang pertama masih dalam tahap pembangunan setelah Perang Dunia Pertama, karena kan setelah Perang Dunia Pertama itu apa namanya tuh, ekonomi itu sangat hancur lebur sekali gitu, jadi belum siap lah kayak itu. Untung juga Bang Jerman ini pintar lah, jadi buan buan tetangganya ada siap baik seorang berdahulu, oh, keren juga bagus bagus. Jadi strategi Jerman ini lumayan bagus lah. Orang lain belum siap, seorang siap sudah menghadangi orang baik seorang berdahulu, nah, itu. Iya, orang seorang sudah siap berdahulu aja tuh, baru lambat dia orang ini sama sama kayak pacar kayak itu, lambat melamar diambil orang, iya. Itu tuh. Oke, 11. Jumlah korban Holocaust adalah 6 juta. 6 juta korban gitu. Holocaust adalah bagian paling mengerikan dalam Perang Dunia Kedua, pembunuhan sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi di seluruh wilayah yang dikuasai Nazi membuat dunia tercengang. Ketika perang berakhir, akibat dari genosida tersebut, banyak resolusi internasional dibentuk yang menjanjikan bahwa tragedi semacam itu tidak akan pernah terulang lagi di masa-masa pasca perang, ujarnya, padahal masih sampai wah ini gitu. Namun yang kerap kita lupakan adalah dalam perhitungan 6 juta kematian, itu adalah bahwa orang-orang Yahudi bukanlah satu-satunya target rezim Adolf Hitler. Kem-kem konsentrasi adalah bangunan yang agak inklusif, menampung berbagai macam orang yang tidak disukai Nazi. Korban Holocaust jauh lebih tinggi jika menelinik isi dari tahanan lain di camp tersebut, seperti faksi politik itu yang faksi politik oposisinya dari partai Nazi gitu, terus Soviet Post, GIF atau bangsa Rom, Polandia, orang-orang Serbia dan lain-lain sebagainya gitu. Menurut beberapa perkiraan, bangsa Rom kehilangan 70 hingga 80% populasi di Eropa akibat Holocaust. Meskipun top 10 tidak memiliki angka pasti tentang jumlah total kematian, para sejarawan menetapkan angka bulat akibat Holocaust berada di kisaran 15 hingga 20 juta. Jadi kalau sampai saat ini ada yang mengatakan 6 juta orang Yahudi murni dikumpulkan, ya kada lah itu, ada jeneng lain yang dibunuhinya kayak itu, tapi ya yang ngarannya korban perang itu. Tapi kan yang menang itu adalah orang-orang di belakang Yahudi, jadi kayak Yahudi ini di dikambing hitamkan bahwasanya kami ini di kafir abang salah semua. Ya, ya kayak semacam dikambing hitamkan gitu, dan mereka disalahkan, jadi nama mereka terangkat kembali gitu, ujarnya sih. Nah itulah dari 11 rumor sejarah yang dijelaskan tadi, ternyata masih banyak yang dianggap salah oleh atau seseorang, atau ya dianggap serius lah oleh kalangan banyak orang, tetapi faktanya tidak demikian seperti itu. Nah, dari 11 rumor itu, menurut kalian yang mana yang paling bujur, yang paling sering didengar di buku-buku sejarah itu? Itu pertanyaannya. Aku ulangi lah pertanyaannya tadi.
dari pendengar-pendengar podcast ini. Wah, ya podcast lah. Menurut kalian bagian mana yang sudah sering dan dianggap fakta oleh buku-buku sejarah, tetapi kenyataannya itu cuma mitos sejarah atau peristiwa yang didramatisasi oleh kepentingan lain? Silakan komentar di bawah dengan menyebutkan nama, kelas, dan alasannya memilih salah satu nomor tersebut yang ada 1 sampai 11 tadi lah. Kalau nyakat, makanya didengarkan baik-baik gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.